Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-11 sesudah Trinitatis 15 Agustus 2021. Terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36 dan epistel atau bacaan dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Diikat oleh topik atau tema Allah yang memerdekakan, dan dalam bahasa Batak dituliskan Debata na paluahon. Saya baca untuk kita simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di hari Minggu ke-11 sesudah Trinitatis 15 Agustus 2021 berbicara tentang kemerdekaan Kristen di dalam Yesus Kristus. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, Allah yang memerdekakan. Debata na paluahon. Saudara, kemerdekaan sangat didambakan semua bangsa atau manusia. Itu sebabnya kalimat pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Segala usaha, daya, kekuatan, dan tenaga dilakukan orang atau bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, bahkan hingga harus mempertahankan nyawa manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selalu akan ada putra-putri bangsa yang harus berguguran sebagai kesuma bangsa demi memperjuangkan kemerdekaan. Begitu banyak darah yang tercucur. Itu menunjukkan betapa mahalnya kemerdekaan ini. Banyak jenis senjata yang diproduksi manusia, mulai dari bambu runcing, senjata peluru, hingga peluru kendali, berbagai-bagai jenis bom, demi untuk mempertahankan kemerdekaan. Saudara, itulah gambaran pentingnya kemerdekaan duniawi dan politis bagi umat manusia, dimanapun dia berada.
Secara politis, kalau sesuatu bangsa atau manusia merdeka, maka hal itu berarti bangsa atau manusia itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan bangsa atau orang lain, baik secara politis, ekonomis, maupun etis, tidak lagi di bawah kendali orang. Tidak ada lagi suatu instansi atau lembaga lain yang mengaturnya, yang ikut campur tangan dalam menjalankan kebijakannya. Dengan perkataan lain, kemerdekaan adalah suasana di mana tidak ada lagi yang namanya perhambaan dan perbudakan dalam berbagai segi. Masyarakat yang hidup di dalamnya tidak lagi diliputi oleh suasana rasa takut. Tidak ada lagi hubungan antara tuan dengan hamba atau budak. Semua manusia yang ada di dalamnya adalah orang-orang terhormat Tuhan. Semua manusia di dalamnya memiliki kesempatan dan kebebasan untuk berbuat, bertindak, berkarya sesuai dengan talenta atau kemampuan yang ada padanya, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dicapai diraihnya. Nah, demikianlah suasana hidup dalam kemerdekaan itu, Bapak Ibu. Dalam perikop khotbah kita ini, Yesus mengajarkan orang Yahudi arti dan makna kemerdekaan rohani. Khotbah ini tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan orang Yahudi dari penjajahan Romawi saat itu. Tidak ada hubungannya. Saudara, pada ayat 30 dituliskan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ternyata pengajaran Yesus itu, Bapak Ibu, bagi orang-orang Yahudi di Bait Allah pada waktu itu sungguh menakjubkan. Makanya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa apabila mereka tetap percaya kepada firman-Nya, maka mereka adalah benar-benar murid-Nya. Pada ayat 31 dituliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan pada ayat 32 Yesus melanjutkan lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, mendengar kata yang terakhir ini, memerdekakan kamu, apa reaksi dari mereka? Apa reaksi mereka? Ternyata mereka tersinggung, Bapak Ibu. Meski tadinya mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi sekarang berubah lagi menjadi sakit hati. Hanya karena mendengar kalimat singkat tadi, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, pada ayat 33, mereka menjawab Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bagi mereka, Bapak Ibu, dengan bermodalkan keturunan Abraham saja, mereka sudah pasti selamat. Tidak akan pernah menjadi hamba siapapun. Ternyata mereka tidak mengerti apa maksud pengajaran Yesus ini. Meski mereka tadi sudah percaya kepada Yesus, namun mereka belum memahami maksud perkataan Tuhan Yesus itu. Sungguh mereka masih menunjukkan dirinya orang bebal, Bapak Ibu. Itu sebabnya pada ayat 34 dan 35, Yesus mengatakan kepada orang bebal ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak akan tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya kata-kata Yesus ini? Ini merupakan kata-kata yang tegas dari Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba, budak daripada dosa, keturunan siapapun dia. Bahwa setiap orang yang menuruti hawa nafsunya, keinginan dagingnya adalah hamba hawa nafsu, hamba kedagingan, hamba dosa, hamba iblis.
Yesus tegas di situ Bapak Ibu. Setiap orang yang berpihak kepada dunia ini adalah hamba dunia sekaligus hamba daripada dosa. Saudara, supaya lebih jelas dan agar orang Yahudi yang bebal ini lebih mengerti, maka Yesus membedakan status antara seorang hamba dengan status seorang anak, yakni bahwa hamba tidak tetap tinggal dalam satu rumah dengan tuannya. Hamba tidak pernah diam di dalam rumah tuannya, beda dengan anak. Anak itu tetap tinggal dalam satu rumah dengan bapaknya. Dan pada ayat 36, Yesus mengunci pembicaraan ini dengan ucapan, "Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dengan demikian, Yesus mau menegaskan lagi, semua orang berdosa butuh dimerdekakannya, dibebas dari hukuman dosa. Dan Yesus sendirilah tokoh yang mampu memerdekakan orang berdosa. Lewat pengorbanannya saat disalib, mati dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Semua itu Bapak Ibu dilakukan oleh Yesus untuk membenarkan, menyelamatkan, dan memerdekakan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara, inilah isi khotbah atau firman Allah bagi kita saat ini. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah Minggu ke-11 sesudah Trinitatis 15 Agustus 2021 yang berbicara tentang kemerdekaan Kristen di dalam Yesus Kristus, dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, Allah yang memerdekakan. Debata napa duahon? Apa pengajaran dari sini? Pertama, jangan lagi diperbudak dosa. Saudara, bagaimana gambaran hidup daripada orang yang diperbudak dosa? Pada ayat 34, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Saudara, Yesus menggambarkan dosa atau iblis itu sebagai penguasa yang diktator, otoriter, kejam. Iblis itu menjadi tuan dan manusia itu akan menjadi hambanya. Saudara, setiap orang yang dipengaruhi oleh iblis akan diikatnya, akan dibelenggunya, dan pasti akan disiksanya. Orang yang diikatnya tidak ada kesempatan lagi untuk bebas, untuk merdeka. Segala pikirannya, hatinya, rencananya akan ditungganginya, dikendalikan oleh iblis, dan selalu akan diarahkan untuk melakukan keinginan iblis, yaitu dosa, yaitu kejahatan. Manusia tidak lagi akan melakukan yang dikehendakinya sendiri, apalagi yang dikehendaki Allah, melainkan melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Siapa tadi tuannya? Yang memerintah dirinya? Iblis, dosa, setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang diperbudak oleh dosa itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk bebas, merdeka, untuk melakukan yang menurut suara hatinya yang baik itu. Nggak lagi. Segala pikirannya, hatinya, rencananya akan selalu ditunggangi, dikendalikan, disetir, bahkan sudah diperkuda-kuda oleh iblis, oleh dosa, dan oleh kejahatan. Sekali lagi, makanya ayat 34 tadi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa." Artinya, siapa yang berbuat dosa? Ia bukan Tuhan lagi, tetapi sudah menjadi budak. Si iblislah yang menjadi Tuhan besarnya dan yang memerintah apa saja yang dikehendakinya untuk dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang yang sudah masuk ke kategori dibelenggu, diikat oleh hawa nafsu akan sulit sekali keluar dari kebiasaan hawa nafsunya, seperti kebiasaan main kartu, minum minuman keras, bahkan kebiasaan zaman sekarang mengkonsumsi narkoba lah, ya sabu-sabu lah, bermain serong lah dengan wanita perempuan bejat, lacur, dan lain-lain. Orang yang sudah diikat oleh iblis suka bermain-main dengan dosa, dengan kejahatan, dengan penipuan, dengan permainan-permainan korupsi.
melawan Tuhan, remeh kepada gereja, kepada khotbah, anti terhadap program-program gereja, benci kepada pendeta, kepada berhala dan sebagainya. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mengajar kita, mengingatkan kita, jangan mau lagi diperbudak iblis, dosa. Kita sudah ditanggal, dimerdekakan oleh darah Yesus di kayu salib. Makanya jangan lagi mau mengikatkan diri kita kepada setan itu. Jauhkan itu Bapak Ibu. Mungkin kita akan mengatakan, wah, aku kan nggak diperbudak oleh iblis, enggak. Aku kan hanya sekali-sekali saja berdosa. Itu pun nggak sengaja. Ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Saudara, kalau saudara masih memiliki prinsip bahwa saudara mengerjakan dosa hanya sekali-sekali saja, itu berarti saudara sudah memberi kesempatan kepada iblis. Iblis sangat pintar Bapak Ibu, lihai sekali menjadikan yang sekali-sekali berdosa itu menjadi berkali-kali berdosa dan bahkan berulang-ulang kali terus berdosa. Itu berarti saudara sudah iblis yang menjadi tuannya. Sebagai tuan atas diri manusia itu, si iblis itu memberi upah bagi pengikut-pengikut dan hamba-hambanya. Tahu saudara, Bapak Ibu, apa upah bagi pelaksana dosa dari iblis ini? Hebat. Hebatnya di mana? Paulus mengatakan pada Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut. Inilah upah bagi orang-orang yang sudah diperbudak iblis. Maut, kematian, neraka. Saudara, mari kita bebas, merdekakan diri kita, dirimu Bapak Ibu, dari segala bentuk perhambaan apapun, perbudakan dosa apapun itu, sekecil apapun itu, tanggali dari dalam dirimu. Lepaskan dari dalam hidup kita ikatan-ikatan iblis itu Bapak Ibu. Ingat topik minggu ini, Allah yang memerdekakan. Jehovah Napaluahun. Maka tidak ada pembebas lain daripada Allah, daripada Yesus Kristus. Percayailah itu Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, tinggal dalam firman melahirkan kebenaran dan kemerdekaan. Saudara, pada ayat 31 dan 32, Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ucapan Yesus pada ayat 31-32 ini sangat-sangat penting bagi kita. Kita menemukan sekaligus 3 pengajaran berharga dari ayat 31-32 ini. Mari kita lihat. Pertama, tinggal dalam firman Allah. Itu pengajaran pertama dari bagian yang kedua ini. Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kata Yunani yang dipakai di sini, tinggal adalah meno, artinya abide, dwell, to remain, artinya itu tinggal, menetap, mian dalam bahasa Batak. Tinggal, menetap, itu berarti tidak mau berpindah-pindah, hatinya konsisten, dia cinta Yesus, dia cinta firman Allah, firman Yesus. Orang yang tinggal menetap dalam firman-Nya Bapak Ibu adalah orang yang setia, orang yang konsisten mengikuti bimbingan arahan firman Tuhan, dan dalam setiap detik hidupnya dia menghidupi apa yang diajarkan oleh firman itu. Dia akan senang mendengar khotbah, mendengar pengajaran, senang sekali dia. Meskipun khotbah itu terkadang agak keras, agak mengeritik dan menghardik pendengarnya, tetapi dia aminkan itu. Itulah orang yang tinggal dalam firman Allah. Orang yang tinggal dalam firman Allah itu Bapak Ibu, maka di dalam dirinya ada terang. Tiurdo rohanion, menghadapi nasa tantangan, pergumulan hidup, hatinya nggak akan pernah kecut, meskipun banyak tantangan. Itu pengajaran pertama dari ayat 31-32. Pengajaran kedua, mengetahui kebenaran disebutkan tadi di sini. Saudara, jika kita tinggal satu rumah dengan orang lain,
maka kita akan tahu kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tinggal bersama dengan kita itu. Toh, ya kan? Kita akan mengetahui apa yang kita tidak pernah tahu selama ini tentang dia, tentang kebiasaan-kebiasaan dia, sifat-sifat atau perilaku orang lain itu. Kalau kita tinggal bersama-sama dengan dia, kita akan tahu semuanya keadaan dia. Dia pun tahu keadaan kita. Saudara, seperti itulah gambaran yang dipakai oleh Yesus di sini. Apabila kita tinggal menetap konsisten, maka hati dan pikiran kita tidak akan pernah berubah-ubah tentang firman Allah. Kita akan mengetahui siapa Allah. Kita akan menyadari kekuatan, kehebatan firman Allah. Segala sesuatu yang menyangkut tentang firman, tentang Yesus, tentang kebenaran itu akan diungkapkan kepada kita. Akan kita ketahui, akan kita hidupi kebenaran, dan akan kita peroleh kebenaran itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kita akan hidup bersama Yesus, menuruti perintah dan kehendak dan firman Yesus. Inilah kebenaran itu, Bapak Ibu. Kita akan punya interaksi, kita akan punya link, hubungan, dan kita tinggal di rumah atau bersama-sama dengan Tuhan, yaitu bersama-sama dengan kebenaran. Saudara, demikian juga jika kita tinggal bersama-sama dengan kebenaran itu, maka akan ada kebenaran di dalam hidup kita. Kita akan melakukan kebenaran-kebenaran dari Allah sendiri. Bukan lagi kebenaran dunia, bukan lagi kebenaran kita yang kita tonjolkan dalam hidup sehari-hari, tetapi kebenaran Allah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Kebenaran yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah aletheia atau aletes, dalam bahasa Inggris truth, yang benar menurut ukuran, menurut standar Allah sendiri. Dan kata memerdekakan di sini dalam bahasa Yunani dipakai eleutero. Artinya eleutero, liberate, free, release. Artinya dalam bahasa kita, memerdekakan. Saudara, tentu kebenaran menurut ukuran Allah sering tidak sama dengan kebenaran menurut ukuran kita. Tetapi ketika kita sudah tinggal di dalam firman, maka Roh Kudus akan mengajar kita untuk menerima kebenaran Allah yang meskipun bertentangan, berlawanan dengan kebenaran kita sendiri. Inilah yang memerdekakan kita itu tadi. Saudara, begitu mahal ketiga-tiga pengajaran Yesus yang kita temukan dalam bagian yang kedua ini. Pertama tadi disebutkan, tetap tinggal dalam firman Allah. Kedua, kita akan mengetahui kebenaran. Ketiga, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Mari Bapak Ibu, khotbah ini mengajar kita sekarang, mari kita tinggal konsisten di dalam firman itu. Bagaimana kita bisa konsisten di dalam firman itu? Hidupi firman itu. Hidupi. Berikan tempat untuk kebenaran Allah tinggal di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar mendengar firman saja, tetapi tidak menghidupinya, tidak mempraktekannya. Jika kita tinggal dalam firman Allah dan Allah tinggal di dalam diri kita, maka firman itulah yang akan mengoreksi, memperbarui, mengubah hidup kita, Bapak Ibu, agar hidup kita itu berpadanan dengan kehendak Allah. Bagian yang ketiga, kita akan hidup merdeka tetapi tetap terikat dengan kehendak Allah. Saudara, ucapan Dr. Martin Luther mengatakan Freiheit in Gebundenheit. Freiheit in Gebundenheit. Apa artinya ucapan Martin Luther ini? Kebebasan dalam keterikatan. Saudara, dalam segala hal kita merdeka, bebas dalam segala hal. Tetapi di dalam kemerdekaan dan kebebasan itu, ingat, kita terikat. Terikat kepada apa? Kepada kehendak Kristus. Ketika kita melakukan kebebasan kemerdekaan itu, dalam segala hal, ingat, kita ada ikatannya itu selalu berdasarkan atau berpadanan dengan kehendak Kristus. Itu ikatannya, Bapak Ibu. Segala sesuatu bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan
Bisa ke restoran? Bisa. Bisa ke kedai tuak? Bisa. Bisa. Tetapi ketika kita di restoran, ketika kita di kedai tuak, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Bisa makan ini? Bisa. Bisa makan itu? Bisa. Tidak ada batasan-batasan. Apa yang bisa, apa yang tidak bisa dimakan menurut iman kita. Kecuali karena bertentangan dengan faktor kesehatan tubuh saja. Tidak ada yang harus dipantangkan, Bapak Ibu. Bisa melaksanakan adat? Bisa. Bisa melaksanakan kebiasaan budaya? Bisa. Semua bisa, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengikuti adat, mengikuti budaya, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang. Ingat, ada ikatan, yakni kamu adalah anak-anak Tuhan. Jangan lakukan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan ikuti aturan-aturan ya dalam kehidupan ini kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kita adalah keluarga Allah. Ada aturan Allah, ada aturan dalam keluarga Allah yang harus kita turuti. Dalam bahasa Batak sering disebut kata-kata ini. Si dapat solup donaro. Ikuti norma-norma sebagai keluarga Allah. Solup Allah itu ikuti. Jangan kita paksakan solup kita, aturan kita, kehendak kita, keinginan kita ketika kita sudah masuk di dalam keluarga Allah. Ikutilah solup daripada ukuran, daripada standar, daripada Allah sendiri. Saudara, inilah Freiheit in Gebundenheit, kebebasan di dalam keterikatan itu. Sekali lagi, topik atau tema minggu ini mengajar kita Allah yang memerdekakan. Debatana paluahon dari semua ikatan-ikatan yang merusak kemerdekaan rohani kita itu. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 15 Agustus 2021. Dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 36 ini, agar kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah yang memerdekakan. Debata napaluahon. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga, Bapak Ibu, video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja atau di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati firman-Mu ini, Tuhan. Berkati jemaat yang akan mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.